IKN bakal jadi pusat inovasi dengan pemanfaatan insentif pajak. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, mendukung agar Ibu Kota Nusantara, IKN, bisa menjadi pusat inovasi dengan pemanfaatan insentif pajak khususnya tax deduction guna mendukung percepatan penyiapan berbagai sarana dan prasarana pendidikan. Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajoe dalam diskusi bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 9 Oktober, mengatakan pemerintah ingin mengembangkan IKN sebagai pusat inovasi dengan memanfaatkan berbagai fasilitas penanaman modal kepada pelaku usaha. Kami sekarang ini sedang mendorong supaya ada satu model dan saya mengatakan ke Pak Imam, B. Prasojo, saya ingin cloning yang ada di Purwakarta dibangun di sana, IKN, Smart Village, katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. Doni berharap melalui pemanfaatan tax deduction sebagai insentif dapat mengakselerasi investasi yang bersumber dari non-APBN untuk perusahaan-perusahaan yang ingin berkontribusi pada pembangunan kawasan pendidikan. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi, BKPM, Yuliot mengungkapkan ada sejumlah fasilitas untuk menjadikan IKN sebagai pusat inovasi. Itu, kegiatan penelitian dan pengembangan, diberikan super tax deduction sampai dengan 350%, kemudian untuk pelatihan, dan, atau pendidikan, 250%, ujar Yuliot. Fasilitas pengurangan pajak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara, atau PP Kemudahan Berusaha IKN. Di dalam Pasal 42 PP Kemudahan Berusaha di IKN, kegiatan pendidikan dan atau pelatihan di IKN untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu diberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 250%. Sementara untuk kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan invensi, mengembangkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan atau alih teknologi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional. Dalam kesempatan yang sama tim ahli Yayasan Benih Baik Imam B. Prasojo menegaskan pentingnya membangun sisi sosial dari sebuah kota. Menurutnya, pembangunan fisik harus diiringi dengan pembangunan yang memperhatikan sisi manusia, modal sosial, dan lingkungan. Paradigmanya kita kasih nama Human Eco Happiness. Human Development membangun IKN harus tertuju pada orang-orang yang terpercaya, terus membangun social capital di dalamnya ekonom, antropolog, cultural capital dan sebagainya, baru yang ketiga adalah ecological capital. Ini harus menyatu. Infrastruktur hanya supporting, ungkap Imam. Imam melanjutkan bahwa penting untuk juga membangun lembaga sosial di IKN. Oleh karena itu Yayasan Benih Baik akan membangun kampung ilmu di Desa Pamaluan. Kampung ilmu, mari kita buat wadah pemberdayaan dengan lingkup desa, tapi seluruh pojok di dalam desa ada sentral-sentral pemberdayaan. Negara satu sisi harus tanggung jawab, tapi menurut saya perusahaan dan masyarakat itu harus dikelola, katanya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara mengatakan bahwa otorita IKN perlu memperhatikan status pemakai dan menyiapkan aturan yang lengkap terkait anggaran serta barang. Sebagai implikasi disahkannya revisi UIKN, akan dilakukan pengalihan otorita IKN dari pengguna anggaran, pengguna barang menjadi pengelola keuangan. Otorita IKN bukan hanya pengguna tetapi pengelola, yang artinya memiliki dan mengelola. Oleh karena itu perlu memiliki seluruh aturan yang komplit sebagai pengelola, jelas Swahasil. Viral Jokowi pamer emas 24 karat ditempel di Istana Garuda IKN, jangan dicongkel. Presiden Joko Widodo baru-baru ini menunjukkan desain Istana Garuda di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara.
Salah satu desain istana negara yang sedang dibangun di IKN itu ternyata ditempeli dengan emas seberat 24 karat. Emas 24 karat tersebut kemudian dipamerkan langsung oleh Presiden Jokowi. Aksi Jokowi menunjukkan emas 24 karat yang ditempel di Istana Garuda itu viral setelah dibagikan oleh akun X atau Twitter, @Benunfaed. Semoga diajukan dari tangan-tangan iseng, tulis akun kegoblogan, Unfaedah seperti dikutip suara.com, Senin, 9 Oktober 2023. Dalam video, terlihat Presiden Jokowi sedang memantau langsung pembangunan Istana Garuda di Istana. Orang nomor satu di Indonesia itu tampak mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih yang digulung, celana panjang hitam, serta lengkap dengan helm proyek. Presiden Jokowi kemudian menunjukkan pilar-pilar Istana Garuda yang dilengkapi dengan emas. Jokowi pun memberikan pesan kepada masyarakat untuk tidak coba-coba mencongkel emas tersebut. Ini emas, jangan dicongkel. Jangan dicoba-coba dicongkel, pesan Presiden Jokowi. Berapa karat Pak? Tanya wartawan. Ini 24 karat, jawab Jokowi. Selain emas 24 karat, Presiden Jokowi juga memamerkan desain Istana Garuda lainnya. Salah satunya adalah Istana Kepresidenan Indonesia yang baru itu bakal dilengkapi dengan pohon beringin. Presiden Jokowi juga berpesan agar pohon beringin di Istana Garuda jangan sampai ditebang. Sontak, wanti-wanti Presiden Jokowi yang meminta masyarakat untuk tidak mencongkel emas 24 karat di Istana Garuda jadi sorotan. Hingga berita ini dipublikasikan, video Jokowi itu sudah ditonton 96.000 kali dan mendapatkan ratusan tanda suka. Warganet juga membanjiri kolom komentar video itu dengan beragam pendapat. Mending gak usah aneh-aneh deh Pak, entar kalau hilang pas dicek CCTV-nya mati, celetuk warganet. Ini, pesan Jokowi, kayak, ini ada duit rakyat dari pungutan pajak, jangan dikorupsi lo ya, sindir warganet. Gak usah muluk-muluk pasang emas Pak, mending uangnya buat bayar utang negara Pak, saran warganet. Guyonan gak sih ini, tanya warganet. Larangan adalah perintah, sahut warganet. Benarkah emas asli? Ya Bapak hidup gak ada yang tahu, rakyat masih banyak yang kesusahan Pak, ngapain itu pakai emas 24 karat, timpal lainnya. Apa guna emas ditempel di situ ya? Malah kelihat kayak bisul bentuknya gak ada estetik-estetiknya, kritik warganet. Jokes doang kali, kalau beneran MAH gua prepare otu kesana bawa perkakas nih, aku warganet. Emang yakin itu beneran emas asli? Siapa tahu udah dikorupsi, sindir warganet.